Sebuah rekaman CCTV aksi pencurian di toko IB Mart Kota Bajawah, Kabupaten Ngada NTT menjadi perbincangan hangat di media sosial dan menuai kecaman warganet pada Selasa 27 Januari pemirsa. Dalam video berdurasi sekitar 30 detik, pelaku terlihat menyusup ke gudang brankas toko mengenakan mantel panjang diduga untuk mengelabui kamera pengawas. Pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi pada malam hari di mana sebelum akhirnya membawa kabur uang tunai dalam jumlah besar. Informasi lengkapnya terkait kerugian dari pemilik toko kita terhubung bersama rekan Charles Sabar, wartawan Tribun Flores. Rekan Charles Sabar, silakan informasi selengkapnya yang berhasil Anda himpun. Oke, baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, aksi pencurian kembali terjadi di Kabupaten Ngada, sahabat Tribuners, tepatnya di toko IB Mart yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanah Lodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Kejadian ini terjadi pada tanggal hari Senin, tanggal 26 Januari 2026, sekitar pukul 02.45 WITA, di mana pelaku melakukan aksinya ini dengan menyelinap di bagian belakang toko dengan mencungkil jendela yang ada di belakang toko tersebut, sehingga dia berhasil mencungkil jendela tersebut, lalu menyelinap ke ruang di lantai 2, di mana di situ merupakan brankas penyimpanan uang di toko tersebut. Ya, aksi ini sahabat Tribuners diketahui bahwa pelaku merupakan warga Nagekeo yang sebelumnya merupakan karyawan di toko tersebut, di mana berdasarkan keterangan dari pemilik toko ataupun penanggung jawab toko tersebut, Sarah mengatakan bahwa terduga pelaku merupakan baru saja keluar dari pekerjaannya itu, di mana 7 hari yang lalu dia resign dari tempat kerjanya itu, dan diketahui pada tanggal 20, diketahui hari Senin, juga berselang 7 hari setelah dia keluar dari toko tersebut, dia diketahui melakukan aksi nekat dengan mencuri sejumlah uang dengan nominal yang kami dapat dari informasi dari kepolisian bahwa itu hampir 500 juta sahabat Tribuners. Jadi aksinya ini berhasil direkam oleh CCTV dengan jelas, namun memang dalam rekaman CCTV itu tidak terlalu nampak wajah dari pelaku ini, tetapi pemilik toko mengatakan bahwa dari gerak-gerik yang mereka lihat dari si pelaku ini, mereka mengetahui bahwa mereka mengindikasi bahwa ini merupakan mantan karyawan mereka yang sudah 7 hari lalu dia keluar dari tempat kerja. Dan setelah mendapatkan informasi ini, sahabat Tribuners, pihak dari toko langsung mengambil bukti rekaman CCTV, lalu melaporkan kejadian di Polres Ngada. Lalu melalui unit Busier Polres Ngada langsung melakukan tindakan dan melakukan perintah penangkapan terhadap pelaku dalam kurun 24 jam. Tim Busier Polres Ngada yang dipimpin langsung oleh Kanit Busier Yohanes Noka berhasil menangkap pelaku tepat di kabupaten tetangga, di Kabupaten Nagekeo, di mana pelaku sedang berada di dalam sebuah hotel yang ada di Kabupaten Nagekeo. Dan setelah itu penangkapan terhadap pelaku ini, tim Busier Polres Ngada bekerjasama dengan pihak dari Polres Nagekeo, sehingga penangkapan pelaku ini dengan cepat dilakukan, meskipun sebelumnya dia berusaha untuk mengelabui pelacakan dari polisi dengan mengganti nomor handphone, tetapi berkat kerjasama dengan Polres Nagekeo, tim Busier Polres Ngada berhasil menangkap pelaku. Saat ini pihak kepolisian Polres Ngada sudah mengamankan pelaku dan saat ini sedang berada di tahanan beserta barang bukti berupa uang tunai, yaitu uang tunai yang berhasil diamankan yaitu Rp253.853.000. Sementara barang bukti lainnya saat itu dia tidak sempat
dibawa karena jatuh pada saat dia melayangkan aksinya itu. Dia jatuh tepat berada di atas seng di toko tersebut. Dan sahabat Tribuners, saat ini pelaku sedang akan ditindaki hukum lebih lanjut dan akan sesuai dengan pasal-pasal yang dikenakan. Dan bagaimana Polres Ngada juga melalui Kapolres Ngada AKBP Andre Valentino menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan. Untuk pelaku usaha yang jika meninggalkan tokonya itu diharapkan setiap pengamanan yang memadai seperti CCTV dan juga ada pengamanan yang bisa memantau perkembangan di area usaha mereka tersendiri. Ia juga menghimbau agar masyarakat untuk tetap waspada dan selalu menghubungi pihak kepolisian jika terjadi hal-hal yang menonjol dan bisa merugikan usaha itu ataupun masyarakat luas yang ada di wilayah hukum Kabupaten Ngada. Demikian rekan Yustina yang dapat saya laporkan dari Bajawa Kabupaten Ngada. Saya kembalikan ke Anda di studio. Jam 3 pagi lewat ya. Pagi lewat ya? Pagi lewat ya. Dia masuknya lewat pintu mana? Lewat pintu belakang. Pintu belakang? Ya, jendela. Lewat jendela. Di Lewat atas jendela. seng. Lewat seng. Ya. Saat itu security di mana? Security tidak terpantau. Saat itu jangan marah ya kan. Nah, Kami hanya ada pembagian shift pagi sampai malam. Untuk shift malam sampai pagi tidak ada. Kami hanya ikut aturan yang dibuat bos saja. jadi dia masuk lewat jendela. Lewat jendela. Samping ke samping sebelah. Samping jendela di seng. Itu dia mencungkil, bagaimana itu bisa masuk ke dalam? Ada dia pakai ini. Dia pakai silet. Pakai Soalnya silet, itu jendelanya sudah rusak dan dia bekas karyawan di sini. Bekas karyawan mesin. Jadi dia tahu ya Dia situasi tahu di dalam. Situasi betul. Oke. Setelah itu lapor ke polisi. Terdapat di CCTV kok. Ya, lapor ke polisi. Memang dia CCTV kan kurang jelas. Nah. Dia bungkus semua dengan karung. Tapi dia pas sempat buka di pintu itu dia punya rambut dan dia punya bentuk muka tuh kami tahu ciri-cirinya, kami bisa tahu itu. Tahu ya. Ya, Itu dalam video itu kan dia semacam pakai mantel atau apa? Mantel plastik ya? kayaknya karung. Karung ya, Ya, untuk kayaknya. mengelabui Ya, CCTV. mengelabui CCTV ya. Itu di dalam gudang itu apakah dia bisa terobos di dalam itu untuk masuk di mana? Letak uangnya ini di mana? Di brankas atau di Berangkat. brankas di Ya, gudang? namanya anak yang pernah kerja sini pasti tahu itu. Pasti tahu ya. Tahu. Berarti di situ orang bebas masuk. Selama ini karyawan juga bebas masuk ke dalam. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.